Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, setelah kalian mempelajari apa itu aturan pencacahan, permutasi, dan kombinasi, sebenarnya arahnya adalah ke materi peluang. Jadi inti materinya adalah tentang peluang. Nah, pada video ini sudah muncul dua buah gambar. Jadi ada gambar koin atau uang logam dan gambar dadu, dua buah dadu. Nah, kenapa ini belum muncul kan? Karena ilmu peluang ini sebenarnya lahir dari meja judi. Jadi contoh-contohnya kalian akan menemukan nanti tentang pelemparan koin, tentang melempar dadu dan lain sebagainya. Karena ternyata para pembandar judi, pembuat permainan judi itu sudah menghitung peluang kemungkinan ya orang yang bermain judi itu menang itu lebih kecil dari peluang si bandar atau pembuat permainan itu akan menang gitu. Jadi intinya selain judi itu haram, judi itu juga kalau kalian main secara konsisten terus menerus kalian pasti akan rugi, tidak akan pernah untung karena sudah dihitung peluangnya ya. Contohnya aja mesin-mesin permainan sederhana, misalnya mesin pengambilan boneka gitu ya, yang ada di pusat-pusat permainan itu, keberhasilan mendapatkan boneka itu pasti lebih kecil dari gagalnya. Itu sekilas pengantar tentang peluang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari juga ada contohnya ya, bukan hanya dari meja judi, ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya contohnya adalah peluang hari ini hujan. Sering kan peluang hari ini hujan. Ada yang mengatakan, ini kan Saudi, nggak mungkin lah hujan gitu ya, peluangnya kecil. Nah, kadang dikatakan seperti itu, peluang hari ini hujan. Ada lagi misalnya peluang misalnya Ahmad mendapat juara 1 ya dalam lomba misalnya pidato bahasa Inggris. Ada juga peluangnya kecil dia juara, kenapa? Dia nggak pernah latihan. Nah, itu kan ada peluang dalam kehidupan sehari. Dia pasti menang nih, peluangnya besar. Kenapa? Dia memang pintar bahasa Inggris dan memang sering juara. Itu contoh-contoh peluang. Nah, ketika peluangnya besar, kecil, pasti gitu ya, itu menggunakan ukuran yang belum tentu. Nah, di matematika kita menggunakan angka yang pasti gitu. Angka yang pasti. Jadi seperti ini. Misalnya yang menjawab yang pertama tadi. Misalnya, contoh yang pertama, peluang hari ini hujan. Bagaimana? Ya. Jadi contoh yang pertama misalnya yang ditanya kita jawab yang pertama misalnya, jadi kalau berbicara peluang hari ini hujan ya, kita cari dulu ada namanya ruang sampel. Ruang sampel itu apa? Kemungkinan yang bisa terjadi. Kemungkinannya apa saja? Ada berapa kemungkinan? Bisa kemungkinannya hujan, bisa tidak hujan ya. Jadi 2, bisa jadi hujan, bisa jadi tidak hujan ya. Nah, ruang sampel itu kita buat simbolkan S ya. Jadi ruang sampelnya itu adalah hujan, menjadi penting ya, hujan dan tidak hujan. Ada berapa N ini? Banyaknya ya, ada 1, 2, jadi ada 2.
kemungkinan yang bisa terjadi ruang sampel itu. Nah, sekarang kejadian yang kalian harapkan apa? Tadi pertanyaannya apa? Kejadian diharapkan kan hujan. Kita pengen tahu hujan atau tidak. Jadi kita misalkan. Jadi misalnya adalah A itu adalah kejadian hujan. Kejadian hujannya ada berapa? Hanya satu ya. Berarti NA-nya adalah 1. Peluang A-nya, jadi PA, peluang A adalah NA per NS. Ya. Jadi banyaknya kejadian dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Maka peluang A adalah NA-nya apa? 1. Ruang sampelnya adalah 2,5. 50-50. Nah, bisa jadi hujan, bisa jadi tidak hujan. Jadi peluang hujan itu hanya setengah. Ya, besar sebenarnya. Tapi kenapa kalian katakan kalau di Saudi kecil? Ya banyak faktor. Karena memang letak geografis mempengaruhi cuacanya sehingga hujan jarang terjadi. Jadi ada faktor-faktor lain yang membuat itu menjadi lebih besar atau lebih kecil. Tapi matematika menghitungnya dengan pasti, gitu ya. Nah, ada gambaran lain. Misalnya kita ke yang keempat. Yang keempat ini misalnya contoh dadu. Misalnya gini, sebuah dadu dilempar sebanyak 1 kali. Ya. Berapa peluang muncul mata dadu berupa bilangan genap? Tadi kan ada dadu ya. Kita ambil mana tadi ini gambarnya. Ambil ini. Oke, misalnya ini dadu ya. Kita selesaikan. Kita pertama cari ruang sampel dulu, ruang sampel S. Kemungkinan terjadi kalau kita melempar satu dadu, bisa jadi mata dadunya itu menunjukkan nokta 1. Bisa jadi noktanya 2 yang muncul kalau kita sekali ngelempar. Bisa jadi muncul nokta 3, 4, 5, 6 ya. Gitu. Berarti banyak ruang sampelnya ada berapa? Ada 6. Lalu kita misalkan ada A. A itu sebenarnya adalah kejadian, tergantung pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? Kita pinginnya apa? Bilangan genap. Nah, ya, bilangan genap. Misalnya adalah A adalah kejadian muncul mata dadu genap. Apa saja mata dadu genap itu? 2, 4, dan 6. Berapa banyak jadi? N itu berapa banyaknya ya? 1, 2, 3 ya. Jadi dia ada 3. Kalau ruang sampelnya tadi kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedangkan kejadian muncul genapnya hanya 3. 1, 2, 3. Oke. Nah, jadi ya gampang ya. Peluang A sama tadi. Peluang kejadian A itu adalah NA per NS. Berarti peluang munculnya mata dadu genap ketika melemparkan satu dadu NA-nya
3, NS-nya 6. Berarti adalah 3/6 itu bisa disederhanakan juga setengah. Gitu. Ya. Contoh yang keempat. Contoh yang kelima. Nah, ini juga sering. Kalau tadi kita melempar satu dadu, bagaimana kalau misalnya kita melempar 2 buah dadu? Misalnya berapa peluang muncul mata dadu kembar pada pelemparan 2 buah dadu sebanyak 1 kali. Sekarang dadunya 2. Ya. Kita selesaikan. Penyelesaian. Jadi kalau misalnya ruang sampelnya S-nya, nah S-nya bagaimana? Dadunya ada 2. Lebih enak kalau kita buat dalam bentuk tabel. Ya. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, dadu itu matanya ada berapa? 6 ya. Jadi kita buat 6. Ini bisa juga ini nambah lagi. Bisa ya. Masih kurang. Tinggal ditambahkan. Misal ini adalah dadu pertama, dadu kedua. Dadu pertama itu matanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kedua juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ketika melempar satu dadu, bisa jadi muncul mata dadu 1, 1. Bisa jadi 1, 2. Ya. Bisa jadi 1, 2. Ini saya tidak kasih kurung dulu biar tidak bingung. Bisa jadi 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Maksudnya pada mata dadu pertama 1, pada mata kedua 2, dan seterusnya. Bisa jadi sebaliknya, muncul 2, 1. Ya. 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1. Dan seterusnya. Bisa 22 munculnya, 23, 24, 25, 26. 32, 33, 34, 35, 36. 42, 43, 44, 45, 46. Bisa 52, 53, 54, 55, 56. Bisa jadi 62, 63, 64, 65, 66. Ya. Ada berapa banyak sih? 6 kali 6 ya. 6 mendatar, 6 ke bawah. Berarti ruang sampelnya ada 36. Kalau yang dilempar 2 buah dadu. Nah, tadi yang diminta hanya kejadian A. Kejadian muncul mata dadu kembar. Kembar itu maksudnya mana? Coba lihat di sini yang kembar. Yang mana saja? Yang kembar ya. Yang kembar mana saja? Yang kembar itu 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4,
66 itu kembar ya. Bisa dilihat sih pada tabel ya, lebih mudah. Bisa kita tuliskan. Kejadiannya adalah ada 1, 1, 2, 2, ya ada 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, dan 6, 6. Ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di sini kan enak ya melihatnya ya, sejajar. Ada 6 ya. Maka kejadiannya adalah NA adalah 6. Maka peluang A, PA sama dengan NA per NS. Berarti sama dengan 6 per 30, 30 per 36. Sederhanakan berarti 1/6. Gitu. Ya. Demikian dulu, semoga bisa dipahami. Kita sedikit-sedikit saja belajar, yang penting itu paham dan ingat, mandiri belajar bisa ditambah dengan bahan-bahan lain. Setelah ini nanti ada latihan sebagaimana biasa. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.